Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Perjalanan sukma setelah kematian dalam Pikukuh Sunda kuno. Dalam budaya kita di Nusantara mengenal peristiwa-peristiwa religius seputar datangnya kematian. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang menjelang kematiannya didatangi leluhurnya? Misalnya datang ibu bapaknya atau kakek buyut kita. Mengapa bisa demikian? Mari kita sama-sama menyimak pemaparan berikut ini. Memahami keagamaan zaman Sunda kuno dapat kita telusuri dari berbagai naskah kuno yang telah diteliti para ahli filologi. Di Tatar Sunda didapatkan sejumlah naskah kuno, ada yang sudah dialih aksarakan dan diterjemahkan, namun lebih banyak yang masih berupa manuskrip yang belum diteliti oleh para filolog. Di antara berbagai naskah Sunda kuno yang terkait dengan kematian atau winasa, saya mengambil di antaranya adalah naskah Sewaka Dharma atau disebut juga naskah Serat Dewa Buddha. Naskah ini diberi nomor register Kropak 408. Orang pertama yang mengumumkan naskah ini adalah Saleh Danasasmita dan kawan-kawan pada tahun 1987 menggunakan bahasa Sunda dan aksara Sunda kuno. Sampai saat ini, naskah Sewaka Dharma terdiri dari 4 naskah paralel atau ada 4 naskah yang serupa. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa naskah-naskah ini walaupun ada 4, keempat-empatnya adalah identik. Tidak seperti dalam naskah-naskah babat atau cariosan yang seringkali naskah dengan judul yang sama berbeda isinya. Dengan adanya 4 naskah yang paralel pada naskah Sewaka Dharma atau Serat Dewa Buddha, menjadikan keuntungan bagi kita di zaman sekarang untuk mengkaji lebih dalam dan sekaligus mempunyai pembanding untuk memahami isi teksnya. Penulis naskah ini, seperti yang tertulis pada naskah bersangkutan, pada kolofonnya dijelaskan adalah seorang wanita bernama Nibuyut Dawit yang tinggal di Batur Niteja Purubancana di Gunung Kumbang. Gunung Kumbang ini berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sampai hari ini di wilayah tersebut masih bertutur bahasa Sunda. Naskah Sewaka Dharma Kropak 408 ditemukan di Kabuyutan Ciburuy, Garut. Meskipun ditemukan di Ciburuy, Garut, namun dalam kolofon tertulis lokasi pembuatan naskah tersebut berada di Gunung Kumbang. Hal yang lumrah terjadi adanya pertukaran atau perjalanan naskah antar wilayah di zaman itu. Demikian pula banyak naskah Sunda kuno ditemukan di wilayah antara Merapi dan Merbabu, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Keberadaan kabuyutan di Gunung Kumbang disebutkan pula dalam naskah Perjalanan Bujanggamanik. Itu Bukit Pamerehan, Tanggerana Pasir Batang, itu Tanah Gunung Kumbang, Tanggerana Alas Maruyung, Tikaler Alas Losari. Itu Bukit Pamerehan, pilarnya Pasir Batang, yang itu Gunung Kumbang, pilarnya Alas Maruyung, arah utara Alas Losari. Beberapa naskah kuno di Gunung Kumbang berada pada lereng gunung yang disebut dengan Gunung Sagara. Bagian selatan lereng Gunung Kumbang pernah diambil oleh Raden Arya Candranagara, Bupati Brebes yang menjabat pada tahun 1880 hingga 1885 Masehi. Raden Arya mengambil naskah pada 14 November 1882, kemudian diserahkan kepada K.F. Holle untuk diteliti, yang kemudian disimpan di Batavia's Genossenschappen Kunsten en Wetenschappen di Batavia yang kini menjadi Jakarta. Tidak dapat diketahui kapan teks ini dibuat, namun naskah Sewaka Dharma diperkirakan dibuat pada zaman Sunda pra-Islam atau pada zaman pengaruh Hindu dan Buddha masa akhir sebelum Islam di Tatar Sunda masuk, yaitu di antara abad ke-15 hingga abad ke-16. Namun, Edi S. Ekajati menyatakan bahwa Sewaka Dharma berasal dari tahun 1435 Masehi. Isi naskah Sewaka Dharma secara umum berbicara mengenai ajaran yang menguraikan cara persiapan jiwa untuk menghadapi maut sebagai gerbang peralihan ke dunia gaib.
Menurut Dana Sasmita, ajarannya menampilkan campuran aliran Siwa Siddhanta yang menganggap semua dewa sebagai penjelmaan Siwa dengan agama Buddha Mahayana. Dalam kalimat pertamanya tertulis, ini kawih panyaraman, pikawiheun ubar keung, ngaranna pangwarak dharma, hawakaneun sang sisya, nuhuning sewaka dharma. Inilah kawih panyaraman untuk disenandungkan sebagai obat rasa takut, artinya peneguh dharma, guna membentuk keyakinan diri yang paham sewaka dharma. Anaking molah moyat yatna, renge sabda sang pandita, ingetkeun hayuwalali, teher ngenak-ngenak rasa, ngarana ngapakeun tali. Anakku, jangan sampai tidak waspada, dengarkan sabda pandita, ingat-ingat jangan sampai lupa, lalu simak dalam perasaan terdalam, namanya menguatkan ikatan. Itu sebagian dari kutipan naskah Sewaka Dharma, berbicara tentang perjalanan kesempurnaan Sang Atma. Berikut pemaparan beberapa pokok perjalanan Sang Atma. Pertama, perpisahan. Terpisahnya Bayu Sabdahdap dari raga. Perjalanan Sang Atma dimulai menuju kesempurnaan dengan gambaran indah, menempuh jalan yang diterangi dan bersinar dengan aneka analogi. Sang Premana atau Sang Sukma melewati musuh, penderitaan, bahaya, batu berdempet, dan neraka. Kedua, adanya Sang Yama. Sang Atma bertemu dan melewati Sang Yama, penjaga pintu neraka dalam mitologi Hindu dan Buddha. Sang Dorakala atau pintu waktu menunjukkan arah kahyangan. Berbagai jenis burung, tanaman, kembang, binatang, dan bunga mewarnai kisah pada tahap ini. Deskripsi ini menegaskan bahwa perjalanan ke alam sorga merupakan perjalanan rohani dan kesucian sebagaimana harum wewangian dan dupa semerbak di sepanjang jalan. Utun anaking sumangir, mulah moyatna yatna, anaking sewa sugata, ayeuna datang ka mangsa ka tepi masandipati, datang ka salaka hurip ka jeung kingkila, anggeus awasna kapramanaan kadenge antag-antagan, kingkila buyut dek mangkat nodek ninggalkeun kahanan. Boyong anakku, bergembiralah dan harus waspada anakku pengabdi sugata. Sekarang tiba saatnya sampai di ambang mau tiba di kesempurnaan hidup. Terlihat tanda telah awas dalam kewaspadaan, terdengar bertalu-talu tanda buyut hendak berangkat akan meninggalkan jasad. Dora sanggeus dibukakeun, jalan anggeus dicaangan, mulah sawah geuing bijil, sora dora larangan. Samacat Sang Hyang Atma, saderi Sang Hyang Hurip, lunga Sang Hyang Premana, moksah aciwisesa, makati sarira, anggeus dirantik kurungan. Pintu sudah dibukakan, jalan sudah diterangi, jangan salah tingkah, keluar suara pintu larangan. Selepas Sang Hyang Atma, sepeninggal Sang Hyang hidup, pergi Sang Hyang Premana, moksalah sukma-sukma dari dalam badan, telah diistirahatkanlah jasad. Ketiga, tentang air pensucian. Sang Atma tiba di tempat penyucian. Di sini Sang Atma dimandikan dan dibersihkan dari nafsu, kebodohan, dan dasamala. Dengan demikian terlepaslah Sang Sukma dari keterikatan badania sehingga tidak terpengaruh panca indera. Pada titik ini digambarkan bangunan dengan tiang dari besi, balok dari besi baja, kisi tembaga, perak, ornamen bangunan dari emas, permata, dan kain sutera. Di tempat inilah setelah dibersihkan, Sang Sukma didandani dan berubah rupa sebagaimana wujud sejatinya, sebagaimana ditulis, anggeus pulang jati rupa. Inilah yang kemudian kita mengenal, mulih ke jati, mulang ke asal. Keempat, adanya godaan dari bidadari. Sang Atma didatangi oleh para bidadari dengan berbagai keindahan dan kenyamanan. Tembe datang na prabeda, nu ngagoda bancana, datang puah bidadara dengan puah bidadari. Kemudian datangnya godaan yang menggoda penyebab bencana, datang para bidadara dengan para bidadari. Anaking Sang Hyang Atma, ulah tadi teuing eureun. Sugan aya kamalinaan, sugan kabawa jeung, sugan kabawa kudenge, tutur-tutur aja lali, inget-inget haywa lupa, kena ku panyasarkeun. Sanembal Sang Hyang Atma, sama pun tetele amat, da aing can lamuning daek, janyaho inya neraka, janga gawa tresna kene. Anakku Sang Hyang Atma, janganlah berhenti, jangan keterlaluan, jangan terbawa oleh penglihatan, jangan terbawa oleh pendengaran. Ikuti, jangan lupa, ingat-ingat, jangan lupa, kena oleh yang menyesatkan,
Menjawablah Sang Hyang Atma, "Aku pun takkan mau, karena tahu itu neraka, karena masih membawa keterikatan." Dengan demikian terlepaslah Sang Sukma dari keterikatan badania, sehingga tidak terpengaruh lagi oleh kebutuhan panca indera. Sang Atma mengabaikan bidadari dan bidadara. Sang Atma meninggalkan tawaran kenyamanan untuk kembali berjalan, sebagaimana dinasihatkan oleh Dewata Sang Hulun. Dalam titik ini dijelaskan bahwa penyucian masih membutuhkan kesadaran untuk terus melepaskan keterikatan. Kelima, kesirnaan bunyi. Melewati para bidadari, Sang Sukma mencapai tangga emas. Tempat hanya ada kesirnaan suara, sunyi, hampa. Di alam Mekah, Caturloka, Sang Atma lepas dari dunia bertemu dengan leluhur. Dengan menggunakan arah mata angin, tempat para batara, dijelaskan dalam hubungannya dengan hidup dan amal manusia. Inilah yang disampaikan dalam pembukaan video tadi, bahwa seseorang yang menjelang maut ketika detik-detik akhir melepaskan jiwanya, ada banyak kisah yang menceritakan dijemput oleh para karuhun, oleh para leluhurnya. Anaking Sang Hyang Atma, manah cunduk mau diajak, manah mau diundang, nutuhur teher laksana, teher herang tineng, manah cunduk kepanuhun, manah datang kana tangkal, manah nepi kana jati, manah deket kana angges, datang ke ambu ke ayah. Anakku Sang Hyang Atma, makanya tiba, silahkan pada duduk, makanya datang memang diundang, yang setia juga rupawan, terhormat lagi pula jernih fikir. Maka kini tibalah kepada leluhur, maka kini datang kepada nenek moyang, maka kini sampai ke asal, maka kini sampai ke tuntas, datang kepada ibu dan ayah. Keenam, sumber kejernihan. Setelah melewati tempat Sang Hyang Lengis, Manandari, Dewi Niyanawati, Puah Nilasita, Sang Atma masuk ke sumber kejernihan, tempat Sri Dewi Pertiwi. Ketujuh, Sari Dewata. Inilah tempat Wiru Manenggai dan Puah Lakawati dan Puah Sir Dewata. Mereka adalah wakil dari para pertapa perempuan, perawan dan tanpa bersuami. Kedelapan, Rahina Sada. Disinilah sumber cahaya terang tempat kediaman pertapa sempurna. Kesembilan, Puncak Angkasa. Bungawari, kediaman Poh Sang Hyang Sri dan Poh Kamadewi dan Dayang Terusnawati Poh Naga Nagini dengan Poh Somadewi. Inilah penghuni langit terluar yang dinamai dengan Puncak Angkasa. Sewaka Dharma menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih dari itu karena merupakan sudah selesai dan bebas. Sewaka Dharma menyebut tempat tersebut sebagai penutup langit, digambarkan sebagai tempat yang bersinar tanpa api, yang terang tanpa padam. Jika demikian, Sang Atma telah mengalami Siddha Moksa, moksa yang sempurna, dan terbuka jalan menuju nirwana. Moksa berarti bebas dari ikatan, lepas berarti bebas dari dunia dan diri pribadi, dan menemukan Dharma. Kesepuluh, Sang Atma mendekati dan sampai ke bumi kencana. Bumi kencana digambarkan sebagai tempat bersinar dan indah. Disinilah Sang Atma diminta duduk oleh Sang Yang Kuasa Wisesa sebagai yang setia dan jernih berpikir. Perjalanan Sang Atma notok ke Jatiniskala, mentok di Jatiniskala. Menurut Undang Adarsa, Jatiniskala adalah tempat Zat Tunggal Maha Kawasa. Tidak ada lagi perjalanan yang harus ditempuh oleh Sang Atma, totok ke Jatiniskala, laput di para dewata, lepas di Hyang Tanhana, karena lenyap acing tia, mentok di Jatiniskala. Terhindar dari para leluhur, lepas dari yang nirwujud, para kesirnaan yang terfikirkan, tibalah di Jatiniskala. Suka tanpa balik duka, wareg tanpa balik lapar, hurip tanpa balik pati, sorga tanpa balik papa, nohan tanpa balik wogan, halatan balik hayu. Suka tanpa kembali duka, kenyang tanpa kembali lapar, hidup tanpa kembali maut, bahagia tanpa kembali derita, pasti tanpa kembali kebetulan, buruk tanpa kembali baik. Demikian dalam Sewaka Dharma. Situasi lepas bebas dalam moksa, luput ti para dewata, lepas ti Hyang Tanhana, kena lenyap acing tia, kana rehe tanpa denge, kana lenyap tanpa wastu, nulengis tanpa kahanan, tinaganal hante pasat, deng alit hante padeket, deng angges hante padeket, hante dengena dicandung, teka hante bayarana, hante dengena sarua. Lepas dari nirwujud pada kesirnaan yang tak terpikirkan, keheningan tanpa mendengarkan, pada kesirnaan tanpa wujud,
halus tanpa kurungan, kasar tanpa terjerat, halus tak bersuara, tuntas tak berdekatan. Tidak dibuat suka dimadu, hingga hilang mara bahayanya, tidak sama dengan yang lain. Dalam kosmologi Sunda, dengan merujuk pada naskah Sunda kuno yaitu Jatiraga dan terkait dengan Sewaka Dharma, dalam kosmologi Sunda ini merupakan perpaduan antara Sunda asli, Hyang, dengan Buddhisme, Moksa, dan Hinduisme, Dewa-Dewi. Dalam kosmologinya, naskah Jatiraga menjelaskan bahwa orang Sunda memandang dunia dan alam semesta ini dalam 3 tatanan alam, yaitu Sakala, dunia nyata, Niskala, yaitu dunia gaib, dan Jati Niskala, kemahagaiban sejati. Sang Atma sampai di Sang Hyang Tunggal Maha Kawasa, pencipta batas tanpa terkena batas. Setelah melewati para leluhur dan para dewa, Sang Atma hilang dari nirwujud dan akhirnya menemukan Jati Niskala, tempat Sang Pencipta. Inilah kebahagiaan tertinggi, dia berada di sisinya. Ia masuk dalam kesirnaan yang tak terpikirkan lagi, halus tanpa kurungan dan lepas meresap, moksa tertiup habis, sempurna secara hakiki. Itulah kita mendengar, semoga diterima di sisinya. Di dalam konsep kosmologi Sunda kuno memang benar-benar duduk di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Terhadap sambutan itu, Sang Atma hanya merasakan suasana kedamaian. Ketika tiba di Jati Niskala tersebut, Sang Atma akan melepaskan Bayu Sabda Hedap. Dalam pelepasan lapisan-lapisan itu, Sang Atma semakin menyadari inti sejati dirinya sebagai roh murni yang teramat halus. Dan pada saat sampai pada inti sejati dirinya, Sang Atma menjadi lepas bebas, habis tertiup, moksa, kosong, atau taya. Inilah gambaran kesempurnaan Jatinestemen, sebagaimana digambarkan dalam Jatiraga. Inya sida Jatinestemen, ia sida tan handaparan, sida moksah tan hana tuduhan, sirata panggih tanpa rupa, tan hyang tan abayu, tan asabda tan hadap tan atutur tan aswarga, tan amoksah tan alapas, tan hyang tan dewata, tan warna tan dharma, apan sekar nalasadakala, tan ketemu inajan tanah ketemu inangenangen. Itulah kesempurnaan Jatinestemen, yang sempurna tanpa ada tujuan, kesempurnaan moksa tanpa ada perintah. Dialah yang menjumpai tanpa wujud, tanpa bayangan dan tanpa kediaman, yang maha agung tanpa perlu kekuatan, tanpa perlu ucapan, tanpa perlu itikat, tanpa perlu cerita, tanpa perlu sorga, tanpa perlu kebebasan, tanpa perlu lepas, tanpa perlu hyang, tanpa perlu dewata, tanpa perlu macam jenis, tanpa perlu aturan, tanpa perlu perumpamaan. Sewaka Dharma menjelaskan peralihan kehidupan, perjalanan Sang Atma setelah kehidupan fana, tahap-tahap perjalanannya, dan tujuan dari perjalanan moksa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ca.